Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Murin. Kita dari kelompok 4 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi ingin mempresentasikan tentang materinya itu COVID-5, Bu. Pertama-tama kita ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Muhammad Jafar, dengan NIM 15196211042. Lalu ada saya, Ivan Kasaldria, dengan NIM 15196621025. Lalu ada saya, Aurelia Syifa Maharani, dengan NIM 15196211030. Lalu ada saya, Muhammad Askal Fadli, dengan NIM 1519621016. Lalu ada saya, Christina Raisa Dongoran, dengan NIM 15196621013. Saya Sofia Syadila dengan NIM 15196210001. Baik, selanjutnya kita akan menyimak materi yang akan disampaikan dari masing-masing kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang COVID-5. Untuk anggota kelompoknya bisa dilihat, kita ada 6 orang. Dan langsung saja kita mulai ya untuk presentasinya. Bisa di next ya masnya. Oke, pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu dalam menjalankan COVID-5 didasari oleh 5 prinsip kunci dalam menjalankan governance dan manajemen suatu IT enterprise. Kelima COVID-5 tersebut, yaitu governance dan manajemen suatu IT enterprise, itu ada 5, dibagi 5 gitu ya. Nah, ini bisa dilihat table. Itu yang pertama ada meeting stakeholder needs, yang kedua ada covering the enterprise end-to-end, yang ketiga ada applying a single integrated framework, yang keempat ada enabling a holistic approach, yang kelima ada separating government from management. Oke, lanjut. Oke, sini kita masuk ke meeting stakeholder needs. Meeting stakeholder needs itu, kebutuhan stakeholders itu harus bertransformasi menjadi strategi praktis perusahaan. Tujuan COVID-5 itu menerjemahkan kebutuhan stakeholder dalam tujuan yang spesifik dan praktis dalam konteks perusahaan, tujuan IT, dan juga enabler. Terus keuntungan dari COVID-5 sendiri itu, COVID-5, maaf, itu memungkinkan mendefinisikan prioritas pelaksanaan perbaikan dan jaminan tata kelola perusahaan IT didasarkan pada tujuan strategis dan risiko yang terkait dari perusahaan. Dalam praktik itu tujuannya ada 3. Yang pertama mendefinisikan tujuan dan sasaran yang relevan dan nyata di berbagai tingkat tanggung jawab. Yang kedua ada filter basis pengetahuan dari COVID-5 berdasarkan pada tujuan perusahaan untuk menjabarkan panduan yang relevan untuk dimasukkan dalam pelaksanaan dan perbaikan. Yang ketiga, maaf nih. Dengan jelas mengidentifikasikan dan berkomunikasi bagaimana pentingnya enabler untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya, bisa dilanjut selanjutnya. Prinsip dasar COVID-5 yang kedua adalah covering the enterprise end-to-end. Jadi, COVID-5 ini ditujukan untuk tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi terkait dari sebuah perusahaan dengan perspektif end-to-end. Nah, hal tersebut dimungkinkan karena yang pertama, COVID-5 mencakup seluruh fungsi dan proses yang ada di perusahaan. Kemudian, COVID-5 tidak hanya fokus pada fungsi IT, tapi menjadi teknologi dan informasi tersebut sebagai aset yang berhubungan dengan aset-aset lain yang dikelola semua orang di dalam sebuah perusahaan. Lalu, COVID-5 mempertimbangkan seluruh enabler dari governance dan manajemen terkait IT dalam sudut pandang perusahaan dan end-to-end. Artinya, COVID-5 mempertimbangkan seluruh entitas di perusahaan sebagai bagian yang saling mempengaruhi. Bisa dilihat dari bagian yang tersedia, yaitu governance objective dan value, yang menghasilkan value creation. Prinsip COVID-5 yang
Selanjutnya adalah applying a single integrated framework. Jadi, COVID-5 selaras dengan standar-standar terkait yang biasanya memberi panduan untuk sebagian dari aktivitas informasi, teknologi dan informasi. COVID-5 adalah framework yang membahas high level terkait governance dan manajemen dari IT perusahaan. COVID-5 menyediakan panduan high level dan panduan detailnya disediakan oleh standar-standar terkait lainnya. Nah, COVID-5 selaras dengan standar dan framework terbaru yang relevan dan digunakan oleh perusahaan untuk perusahaan enterprise misalnya, dan digunakan oleh perusahaan enterprise dan IT related. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan COVID-5 sebagai tata kelola menyeluruh dan framework manajemen integrasi. Lalu prinsip dasar COVID yang keempat itu adalah enabling a holistic approach. Governance dan manajemen IT perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan komponen-komponen yang saling berinteraksi. COVID-5 mendefinisikan sekumpulan enabler untuk mendukung implementasi governance dan manajemen sistem IT perusahaan secara komprehensif. Tabel di bawah itu merupakan tabel 7 enabler COVID. Prinsip yang kelima yaitu separating governance from management. COVID-5 memberikan pemisahan yang jelas antara manajemen dan governance. Kedua hal ini meliputi aktivitas yang berbeda. Dia membutuhkan struktur organisasi yang berbeda dan melayani tujuan yang berbeda. Ini bisa dilihat pada tabel di bawah. Control Objective for Information and Related Technology atau COVID berguna bagi IT users dalam memperoleh keyakinan atas kehandalan sistem aplikasi yang dipergunakan. Sedangkan para manajer memperoleh manfaat dalam keputusan saat menyusun strategi IT plan, menentukan informasi arsitektur, dan keputusan atas procurement atau pengadaan atau pembelian inventaris organisasi. Oke, next yaitu implementasi memiliki 4 domain. Menurut IT Governance Institute pada 2007, COVID sendiri dirancang dari 34 kontrol objektif yang terdiri dari 4 domain. Yang pertama ada Plan and Organize atau biasa disebut PO. Secara umum, domain ini meliputi strategi dan taktik serta identifikasi bagaimana teknologi informasi dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran bisnisnya. Nah, domain ini dibagi ke dalam 10 fase dalam prosesnya. Yang kedua ada Acquire and Implement atau AI. Domain ini menggambarkan bagaimana perubahan dan pemeliharaan dari sistem yang ada selaras dengan sasaran bisnis. Nah, domain AI sendiri terbagi menjadi 7 proses teknologi informasi. Lanjut, nomor 3-nya ada Delivery and Support atau DS. Domain ini mencakup penyampaian hasil aktual dari layanan yang diminta, termasuk pengelolaan kelancaran dan keamanan, dukungan layanan terhadap pengguna, serta pengelola data dan operasional fasilitas. Dia sendiri terdapat 13 fase di dalamnya. Nah, yang keempat itu ada Monitor and Evaluate atau ME. Domain ini terkait dengan kinerja manajemen, kontrol internal, pemenuhan terhadap peraturan, serta menyediakan tata kelola. Nah, berbeda dengan domain yang lainnya, ME hanya terdiri dari 4 proses TI. Nah, untuk implementasi COVID-5 sendiri meliputi beberapa subjek berikut ini, yaitu posisi gate atau governance of enterprise IT di dalam perusahaan. Lalu mengambil langkah pertama untuk mengembangkan gate, lalu implementasi tantangan dan faktor sukses, lalu mewujudkan hubungan gate terhadap organisasi dan perubahan perilaku. Implementasi pengembangan berkelanjutan yang meliputi mengubah pemberdayaan dan manajemen program juga termasuk ke dalamnya. Nah, kalau fase dari implementasi COVID-5 sendiri ada 7 fase, yaitu ada fase pertama itu what are the driver, fase kedua ada where are we now, fase ketiga ada where do we want to be, fase keempat ada what's need to be done, fase kelima ada how do we get there, fase keenam ada did we get there, dan fase ketujuh ada how do we keep the momentum of going. Nah, implementasi COVID ini sendiri dipercaya dapat membantu perusahaan dalam hal peningkatan pendekatan atau program audit, mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci, memberikan petunjuk untuk IT governance sebagai penilaian benchmark untuk kendali
IS atau IT, dan yang lainnya. COVID-5 memiliki 5 domain proses yang terdefinisi ke dalam 37 defined process, yaitu Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM, proses tata kelola berhubungan dengan tata kelola tujuan atau stakeholder, pengantar nilai, optimasi resiko, dan optimasi sumber daya, serta termasuk di dalamnya praktik dan aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi pilihan strategis, pengarahan menuju TI, dan monitoring outcome atau pengawasan terhadap hasil. Domain EDM terdiri dari 5 proses, yaitu memastikan, memelihara, dan pengaturan framework tata kelola. Kedua, memastikan manfaat pengiriman. Yang ketiga, memastikan optimasi resiko. Yang keempat, memastikan optimasi sumber daya. Dan yang kelima, memastikan transparansi. Kemudian, next. Kemudian ada Align, Plan, and Organize atau APO yang menyediakan paduan untuk solution delivery dan service delivery, serta mendukung DSS. Domain ini mencakup strategi dan prakteknya, fokus pada mengidentifikasi cara terbaik TI agar dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis. Realisasi visi strategis perlu direncanakan, dikomunikasikan, dan dikelola. Domain APO terdiri dari 13 proses, yaitu yang pertama, manajemen framework pengelolaan TI, kedua, manajemen strategi, yang ketiga, manajemen arsitektur organisasi, yang keempat, manajemen inovasi, yang kelima, manajemen portofolio, yang keenam, manajemen anggaran belanja dan biaya, yang ketujuh, manajemen SDM, yang kedelapan, manajemen relasi, yang kesembilan, manajemen perjanjian layanan, yang ke-10 manajemen persediaan, yang ke-11 manajemen kualitas, yang ke-12 manajemen resiko, dan yang terakhir manajemen keamanan. Next. Build, Acquire, and Implement atau BAI. Untuk merealisasikan strategi TI, solusi TI harus dapat diidentifikasi, dikembangkan, dan diperoleh, serta diimplementasi dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Domain ini juga melingkupi perubahan dalam proses maintenance system yang ada, untuk menjamin bahwa solusi TI dapat terus memenuhi tujuan bisnis. Domain BAI terdiri dari 10 proses, yaitu yang pertama, manajemen program dan proyek, yang kedua, manajemen pendefinisian kebutuhan, yang ketiga, manajemen identifikasi solusi dan perbaikan, yang keempat, manajemen kapasitas dan persediaan, yang kelima, manajemen kemungkinan perubahan organisasi, yang keenam, manajemen perubahan, yang ketujuh, manajemen perubahan penerimaan dan transisi, yang kedelapan, manajemen pengetahuan, yang kesembilan, manajemen aset, dan yang ke-10, manajemen konfigurasi. Proses selanjutnya yaitu deliver service and support. Domain ini fokus pada bagaimana penerimaan solusi dan kegunaannya dalam membantu user bagaimana pengantaran dan dukungan dari layanan yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya pengantaran nilai, manajemen keamanan, layanan pendukung untuk user, serta manajemen data dan fasilitas operasional. Domain DSS terdiri dari 6 proses, yaitu manajemen operasional, manajemen permintaan layanan dan kejadian, manajemen masalah, manajemen kontinuitas, manajemen layanan keamanan, dan manajemen pengawasan proses bisnis. Oke, selanjutnya monitor, evaluate, and assess. Pengawasan terhadap semua proses menjamin bahwa arahan panduan benar-benar dijalankan. Domain ini meliputi manajemen performa, pengawasan terhadap pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dan tata kelola. Domain ini terdiri dari 3 proses, yaitu pertama, mengawasi, mengevaluasi, menilai kinerja dan kesesuaian. Yang kedua, mengawasi, mengevaluasi, dan penaksiran sistem pengawasan internal. Yang ketiga, mengawasi, mengevaluasi, dan penaksiran pemenuhan dengan permintaan eksternal. Dari IT-related goals tersebut dipetakan ke dalam 37 proses COVID. Dari hasil pemetaan IT-related goals dengan 37 proses COVID-5, didapatkan proses bersifat primer dan sekunder. Langkah selanjutnya adalah memilih proses COVID yang bersifat primer. Hasil pemetaan mendapatkan 8 proses pada COVID, yaitu
Pertama, ensure resource optimization. Yang kedua, manage the IT management framework. Yang ketiga, manage enterprise architecture. Yang keempat, manage innovation. Yang kelima, manage suppliers. Yang keenam, manage knowledge. Yang ketujuh, monitor, evaluate, assess performance and conformance. Yang terakhir, monitor, evaluate, assess the system of internal control. Dari 8 proses tersebut, hanya dipilih 7 proses. Satu proses yang tidak dipilih adalah APO dan manage suppliers karena pengelolaan layanan teknologi informasi yang bersifat internal tidak berhubungan dengan supplier atau pihak ketiga seperti pemilihan supplier management relationship, manajemen kontrak, dan melakukan review dan monitoring performa supplier agar lebih efektif. Baik, sekian dari kelompok 4, kurang lebih mohon dimaafkan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.